Shalom, selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat datang di channel YouTube Gereja Petrus Muen. Dan kami ingin menyampaikan selamat Natal bagi Anda semua yang ada di rumah dan selamat bergabung dengan kebaktian online kami. Tanpa terasa, kita sudah menjalani 9 bulan kebaktian online dan hari ini kita akan merayakan kebaktian Natal online pertama kita. Saya yakin sukacita kita tidak akan berkurang karena Yesus Kristus telah lahir dan Dia telah memberikan kita harapan yang baru. Amin saudara-saudara. Mari kita sampaikan sukacita kita dengan anggota keluarga kita dan kita katakan selamat hari Natal. Nah, bagi Anda yang ingin anggota keluarga Anda yang tidak bersama Anda memberikan pesan Natal, dan juga jangan lupa sertakan link kebaktian YouTube Muen hari ini supaya kita dapat merayakan Natal bersama-sama secara online. Baiklah, hari ini kita telah menyiapkan serangkaian acara Natal dan kiranya semua itu akan menjadi berkat dan juga menyebarkan sukacita bagi Anda semua. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita sambut Tuhan kita yang luar biasa. Selamat beribadah. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penerus. Gloria in excelsis Deo, gloria
kita sembah. Dia rela mati dan dia bangkit bagi kita semuanya untuk menyelamatkan kita yang percaya bagi dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, dia mati dan hidup bagi kita semuanya. Mari kita semuanya lebih sungguh lagi naikkan pujian ini bagi dia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia siapa? Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Mari katakan, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Mari lebih sungguh lagi naikkan. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Katakan sang penebus, sang penebus juru selamat dunia. Dengan iman kita nyatakan, sang penebus juru selamat dunia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus sudah menebus hidup kami. Haleluya, haleluya, amin. Shalom GMI Muen Medan, apa kabarnya semua? Salam kenal, saya Billy Simpson dan saya sangat senang bisa bergabung dengan saudara semua di ibadah online dari GMI Muen di Medan. Kita siaran langsung dari Jakarta tersambung dengan Medan. Sungguh hal yang luar biasa oleh karena di tengah pandemi ini kita tetap bisa bersama-sama melayani Tuhan dan menyembah namanya yang sungguh luar biasa. By the way, saya ingin berterima kasih juga kepada brother saya yaitu Bro Aan, sebuah gift of relationship yang Tuhan telah berikan kepada hidup saya, di mana saya bisa mengenal dia, orang yang luar biasa, beserta juga dengan mamahnya, Cisukna. I really look forward, saya gak sabar banget bisa balik ke Medan dan bisa ciak makanan yang paling enak bersama dengan kalian berdua, dan juga berkenalan dengan semua jemaat di GMI Muen secara langsung. Thank you kepada Gembala Sidang, Pendeta Jeti. Saya percaya Tuhan sedang melakukan perkara yang luar biasa lewat saudara semua di sana. Saat ini dunia sangat membutuhkan pengharapan, sangat membutuhkan inspirasi dan jawaban. Dan saya percaya saudara semua di GMI Muen adalah jawaban bagi generasi ini, bagi bangsa Indonesia, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan harus step up dan jadi berkat, jadi jawaban, jadi terang dan garam bagi bangsa ini. Sebentar saya ingin mengajak kita semua untuk menyanyikan sebuah lagu yang saya bersama dengan tim saya tulis beberapa tahun yang lalu. Lagu ini Tuhan izinkan bisa memenangkan lagu rohani terbaik di Indonesia lewat sebuah piala penghargaan sekuler, yaitu Anugerah Musik Indonesia. Lagu rohani terbaik, lagu ini berjudul Sampai Akhir Hidupku. Dan saudara, saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita dulu, sekarang, sampai akhir hidup kita. Mari kita satukan hati kita sembah Tuhan bersama-sama.
Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, katakan Bapa, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku
setia, sebab Bapa setia. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku ikuti, ku ikuti panggilan-Mu, ku ikuti, ku ikuti panggilan-Mu. Engkau setia sampai akhir hidupku. Siapa yang setuju kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang setia sampai akhir hidup kita? Amin. Saudara, di Ulangan 31 ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Dan dengarkan saudara, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Saudara, di dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa He will never leave you nor forsake you. Saudara, kata never di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani berbunyi ume. Ume kalau diartikan kembali ke dalam bahasa Inggris artinya never, no, never. Saudara, di dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali berkata never atau tidak akan pernah. Misalnya, saya janji saya tidak akan pernah berbohong. I will never lie to you. I will never break the law. Saya tidak akan pernah melanggar peraturan. Atau mungkin yang sedang pacaran, saya tidak akan pernah selingkuh. I will never cheat on you. Dan lain sebagainya. Manusia bisa berjanji yang bermacam-macam, saudara. Tetapi pada akhirnya banyak dari kita gagal. Bahkan anak-anak Tuhan sekalipun, mereka tidak bisa menepati janjinya. Tetapi berbeda banget dengan Tuhan kita, saudara. Sewaktu Dia berkata never, itu artinya benar-benar never. Karena artinya di dalam bahasa Yunani itu never, no, never. Bobotnya berbeda. Seringkali di dalam kehidupan kita merasa kayaknya Tuhan bisa ya gak setia sama saya. Kan kesalahan saya seperti ini. Masa lalu saya terlalu buruk. Kayaknya Tuhan gak mungkin bisa stick with me. Dia gak mungkin bisa setia sama saya. Nah, hari ini saudara, kita mengerti bahwa sewaktu Tuhan berkata never, itu artinya Dia tidak pernah dan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Bahkan bisa dibilang Tuhan tidak akan pernah bisa meninggalkan saudara oleh karena pribadi Dia. Sebab Dia adalah Immanuel. God is with us. Dia akan ada bersama dengan kita apapun yang terjadi, saudara. Apapun kesalahan saudara, apapun masa lalu saudara, tidak akan mempengaruhi identitas Tuhan. Bahwa Dia adalah Immanuel. He is with you. He will never, no, never leave you, nor forsake you. Dia tidak pernah dan tidak akan pernah meninggalkan saudara, apapun yang terjadi. Saudara, ada sebuah lagu yang saya belum lama ini tulis bersama dengan teman-teman di JPCC Worship. Lagu ini berjudul Immanuel. Saya berdoa agar semua jemaat di GMI MUN bisa mengerti bahwa Dia adalah pribadi yang disebut Immanuel. Maka dari itu kita gak perlu lagi khawatir, kita gak perlu lagi cemas, kita gak perlu lagi bingung. Sebab pemeliharaan Tuhan sempurna. Dia ada bersama dengan kita, saudara. Setiap musim apapun, musim pandemi kah, musim ekonomi yang kurang baik kah, Dia akan selalu ada bersama dengan kita. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati kita. Kita angkat
nama Tuhan Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Bapakku datang, Bapakku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan Bapa, Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Saudara, angkat suaramu, katakan Immanuel, Immanuel, Engkau Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan
Raja, katakan sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Oh, come let us adore Him. 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 Christ the Lord. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Merry Christmas, God bless you all. Shalom kepada saudara semua jemaat GMI MUN yang dikasihi Tuhan di Kota Medan. Apa kabar? Saya senang sekali punya kesempatan untuk melayani saudara pada hari ini. Terima kasih kepada semua pengurus, kepada Chuan Tao Muse, semua yang sudah memberikan kesempatan pada saya hari ini untuk berbagi dengan saudara di hari Natal yang berbahagia ini. Pertama-tama izinkan saya katakan selamat hari Natal kepada saudara semua dan selamat tahun baru yang sebentar lagi akan kita lewati. Nah, pada hari ini judul daripada tema khotbah Natal yang saya akan sampaikan pada hari ini, saya beri judul Terangmu Sudah Datang. Bicara tentang terang Kristus, kelahiran Kristus di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa dampaknya dalam kehidupan kita? Bahwa Kristus sang terang sudah ada dalam kehidupan kita. Sudah siap belajar? Mari kita belajar bersama-sama. Saya akan mulai berbagi apa yang saya ingin bagikan pada saudara dengan mengutip ayat pertama daripada firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang pertama, ayat ke-22 dan ayat ke-23, demikianlah bunyi firman Tuhan. Dikatakan, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Pada hari Natal ini, kelahiran Kristus dalam kehidupan kita, surga menyebutnya Immanuel, keberadaan Allah yang hadir ke tengah-tengah dunia dan tinggal bersama dengan kita. Bahwa dia tinggal, He stays with us. Dia ada di tengah-tengah kita. Dan bahkan setelah dia naik ke surga pun dia berkata dia tidak akan meninggalkan kita sendiri. Karena Roh Kudus sekarang ada bersama dengan kita. Jadi pada saat kita merayakan Natal ini, kita sedang merayakan kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Immanuel, Tuhan yang ada bersama dengan kita. Dan ayat kedua yang saya ingin kutip sebelum saya berbagi, hal-hal yang akan menjadi dampak daripada keberadaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga dunia sekitar kita dapat merasakannya. Dan ayat kedua yang saya ingin kutip adalah Yesaya pasal yang ke-60, ayat pertama sampai ayat ketiga berbunyi seperti ini. Bangkitlah, menjadi teranglah sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Keberadaan Kristus yang lahir sebagai terang di tengah-tengah kita. Alkitab bernubuat melalui Nabi Yesaya, bahwa terang Tuhan yang terbit atas kita dan kemuliaannya yang nyata atas kehidupan kita akan membuat bangsa-bangsa berduyun-duyun mendatangi kita sebagai anak-anak Tuhan. Raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi kita. Karena Yohanes pasal ke-8 ayat 12 juga berkata seperti ini. Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus berkata dia adalah terang
dan kita yang mengikuti Yesus tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Dan karena terang itu ada dalam kita, menurut saya sudah sepatutnya dunia datang kepada kita, datang pada Kristus sang terang yang ada dalam kehidupan kita. Dan mereka mempunyai dan memerlukan terang itu dalam kehidupan mereka juga. Dunia sedang dihadapi dan diperhadapkan dengan kegelapan. Dunia sedang hidup dalam kekelaman. Dalam kegelapan ada banyak kebingungan. Dalam kegelapan orang kehilangan arah. Dalam kegelapan orang kehilangan pengharapan. Dalam kegelapan kecemasan timbul. Dalam kegelapan ketakutan ada. Malam hari ini saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi. Berapa banyak di antara saudara yang sedang bergelut dan bergumul di dalam kegelapan. Saudara sedang mengalami disorientasi. Dalam gelap kalau saudara bayangkan, kita kehilangan arah. Kita tidak tahu kemana arah yang sesungguhnya. Ada banyak orang kemudian bergumul dengan kecemasan, bergumul dengan ketakutan, karena tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Untuk menutupi tahun 2020 yang sebentar lagi, beberapa hari lagi kita lewati, saya tidak tahu apakah saudara masih dengan penuh pengharapan untuk menatap kepada 2021 yang akan datang. Harapan saya adalah apa yang kita pelajari hari ini, bukan hanya akan menghadirkan pengharapan kepada saudara secara pribadi sebagai jemaat Tuhan, tetapi juga membawa pengharapan kepada orang-orang yang di sekitar saudara yang memerlukan terang Immanuel yang ada di tengah-tengah saudara. Itu sebabnya semakin kelam dan semakin gelap dunia yang ada di sekitar kita, semakin pula lah terang yang ada dalam diri kita itu akan bersinar. Itu sebabnya Yohanes pasal pertama ayat pertama sampai ayat kelima katakan pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak suatu apapun telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, kegelapan tidak akan pernah mampu menaklukkan terang. Itu sebabnya karena terang itu ada dalam diri kita. Kegelapan yang di sekitar kita tidak akan pernah bisa menutupi terang yang bercahaya dari dan melalui kehidupan kita. Itu sebabnya di malam Natal dan di perayaan Natal yang berbahagia ini saatnya untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bahwa terang itu ada dalam diri kita dapat menjadi pengharapan, sumber jalan, sumber kebenaran, dan sumber kehidupan yang dapat menolong mereka menjalankan kehidupan. Nah, ada 3 poin yang saya ingin bagikan pada saudara sebagai renungan Natal kita pada hari ini, yang akan menolong kita untuk menghadirkan Kristus, Sang Terang, Immanuel, yang ada bersama dengan kita kepada dunia yang ada di sekitar kita. Saya ambil 3 poin ini dari Yohanes pasal keempat ayat yang ke-6. Dikatakan seperti ini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali atau kalau tidak melalui aku. Yesus berkata pada kita semua bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak seorang pun yang dapat bertemu dan datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kehadiran Yesus dalam kehidupan kita yang pertama-tama, Yesus adalah penunjuk jalan dalam kehidupan kita. Dia menjadi jalan dan penunjuk jalan bagi kita. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang perlu penunjuk jalan. Hari-hari ini kita sekarang semua hidup dalam kehidupan yang modern. Setiap kita sekarang punya HP dan kita punya aplikasi. Kita pergi dan mau pergi kemanapun juga, kita seringkali memasukkan tujuan perjalanan kita ke dalam HP dan kemudian aplikasi tersebut akan menunjukkan pada kita arah perjalanan yang perlu kita lewati. Nah, namun tidak jarang saya temukan bahwa seringkali kita karena mungkin mengabaikan satu dan lain hal, atau mungkin karena sinyal yang mengganggu perjalanan kita, kemudian kita kehilangan arah, kita tersesat. Saya berulang kali temukan bahwa saya tersesat di dalam perjalanan, dan saya kemudian mengambil inisiasi sendiri untuk mencari jalan. Berulang kali saya tersesat dan tidak bisa kembali menemukan jalan kemana seharusnya saya mengarah. Saya temukan dalam kehidupan sekarang ini, ada banyak di antara kita, di sekitar kita, orang-orang yang juga mengalami keadaan seperti itu. Mereka sedang tersesat. Walaupun sebenarnya di tangan mereka ada alat bantu yang bisa menolong mereka untuk kembali kepada jalan yang benar. Yesus berkata, akulah sang jalan tersebut. Ada banyak di antara kita yang mengandalkan kekuatan sendiri, sama seperti saya.
sempat pernah mengandalkan kekuatan saya sendiri untuk mencari jalan menuju kehidupan dan kehidupan yang baik yang Tuhan janjikan bagi saya, atau mimpi dan kehidupan yang baik yang saya rindukan dan saya inginkan. Namun, saya harus mengakui bahwa usaha saya sendiri terbatas. Saya perlu mengandalkan Tuhan sebagai penunjuk jalan dalam kehidupan kita. Itu sebab Yesus berkata, "Akulah jalan. Dan barang siapa mengikuti Dia sebagai terang yang menunjukkan pada kita arah daripada kehidupan, maka saya percaya kita tidak akan perlu tersesat di dalam kehidupan." Saya nggak tahu siapa yang perlu mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Saya nggak tahu apakah dalam pernikahan saudara sedang tersesat. Apakah dalam kehidupan saudara sedang tersesat. Apakah saudara dalam bisnis saudara sepertinya saudara seperti buntu dan tidak sedang menuju ke masa depan yang sudah inginkan. Dalam pekerjaan, dalam karir, dalam studi, dalam kehidupan saudara sepertinya merasa stuck atau tersesat. Malam hari ini ada berita baik bagi saudara. Karena penunjuk jalan, sang jalan ada dalam kehidupan kita. Sang terang telah datang ada dalam kehidupan kita. Saya teringat kepada salah satu kisah yang dicatat di dalam Alkitab. Karena setiap kali seseorang bertemu dengan Yesus, setiap kali seseorang berhadapan dan mengalami encounter dengan Yesus, kehidupan mereka tidak pernah sama lagi. Saya ingat Alkitab pernah mencatat tentang kehidupan seseorang yang juga tersesat dalam kehidupannya. Dalam perjalanan kehidupannya, dalam pernikahannya, dalam relationship dia tersesat. Kisah ini dicatat di Yohanes pasal keempat. Cerita tentang seseorang yang berasal dari Samaria. Saya yakin saudara pernah tahu kisah tersebut. Dikatakan wanita ini suatu hari atau dalam suatu sore sedang berusaha mengambil air. Dan dia bertemu dengan Yesus. Dan kisah ini dicatat di Yohanes pasal keempat. Dikatakan pada waktu dia sedang mengambil air, Yesus memulai pembicaraan dengan wanita ini. Saya suka sekali bagaimana cara Yesus berurusan dengan orang yang asing, yang belum mengenal siapa dia. Yesus tidak dengan serta-merta menabrak kehidupan pribadi tersebut. Walaupun Yesus tahu banyak karena Yesus adalah Tuhan. Dia tahu tentang kehidupan wanita ini. Tetapi dengan sopannya, Yesus mengetuk pintu hati wanita ini. Dengan memulai dengan sopan bertanya, meminta apakah boleh wanita ini memberikan minuman kepada Yesus. Minta minum sebagai seorang asing yang baru saja berkenalan. Dengan sopannya minta minum. Dan yang menakjubkan adalah wanita Samaria ini yang tidak seharusnya berbicara kepada orang Yahudi. Karena dia tahu ada larangan yang membatasi orang Samaria untuk bergaul dengan orang Yahudi. Tetapi karena tuan ini, sang gentleman ini minta minum dengan sopan, maka dia meresponi dengan berkata, tidak seharusnya kita bicara. Tidak seharusnya kita berinteraksi. Harusnya ada jarak yang harus jaga di antara kita. Ada protokol yang membatasi kita sesungguhnya. Tapi karena sang orang asing ini dengan sopannya minta minum, maka wanitanya meresponi. Dan kemudian yang menarik adalah dalam pembicaraan selanjutnya, Yesus yang tadinya meminta minum, kemudian menawarkan minum sesungguhnya. Karena Yesus tahu bahwa sesungguhnya wanita ini ada dalam kehausan jiwani dan rohani yang sangat mendalam. Walaupun wanita ini punya air jasmani, karena dia sedang ada di pinggir sungai, di pinggir sumur, yang bisa memberikan dia kepuasan jasmani. Namun wanita ini ada dalam kehausan rohani dan kehausan jiwani yang tidak pernah terpenuhi. Yesus kemudian berkata, sebenarnya kalau kamu minum dari air yang aku akan berikan, maka kamu tidak akan pernah haus lagi selama-lamanya. Wanita itu kemudian berkata, Tuhan, Anda tidak punya timba, bagaimanakah Anda bisa mendapatkan air, apalagi menawarkan air. Yang Yesus tawarkan bukan air jasmani yang akan ditimba dari sumur. Yang Yesus tawarkan adalah air kehidupan, sumber kehidupan yang ada dalam Yesus, yang siap dia tawarkan. Apabila kita minum dari air tersebut, maka kita tidak akan pernah haus lagi. Karena Yesus tahu, karena Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Yesus tahu bahwa wanita ini tersesat, berusaha memuaskan hasrat dan nafsu kehidupannya atau kebutuhan jasmani, jiwani, dan rohaninya. Itu memuaskan kebutuhannya. Dan Yesus tahu bahwa wanita ini sudah berusaha berjalan, mencoba berulang kali. Karena pada waktu kemudian wanita ini mendadak tertarik dan berkata, aku mau. Yesus berkata, panggillah suamimu. Wanita ini menjawab, aku belum punya suami atau aku tidak punya suami. Yesus kemudian segera menyingkapkan kebenaran yang dia ketahui tentang pribadi ini. Betul katamu. Karena laki-laki yang ada bersamamu sekarang ini bukanlah suamimu. Kamu sudah punya 5 suami sebelumnya. Ini adalah pria yang ke-6.
Dan dia bukan suami daripada wanita ini. Wanita ini berusaha memuaskan kebutuhan hubungan atau relationship-nya. Kehausan jiwani untuk mendapatkan kasih sayang dari pria yang tidak pernah dia dapatkan. Wanita ini berusaha mencari jalan untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi semakin dia berusaha, semakin dia tersesat. Saudara, wanita ini mendapatkan kelegaan, mendapatkan jalan, mendapatkan solusi yang kekal di dalam kehidupan dia pada saat Yesus menawarkan air kehidupan. Sudah tahu di akhir daripada kisah ini di Yohanes pasal keempat, wanita ini justru kembali ke desanya, kembali ke asalnya, kembali ke Samaria, dan mulai bercerita tentang Yesus sang orang asing yang menyingkapkan keberadaan dia. Saudara tahu bahwa bahkan penafsir mengatakan, ahli-ahli teologi kemudian mengatakan bahwa wanita ini sebenarnya berusaha menutupi latar belakangnya. Dia malu kalau orang tahu dia tersesat. Dia malu kalau orang tahu bahwa dia gagal 5 kali dalam pernikahan dan sedang tinggal dengan orang yang bukan suaminya. Dia sebenarnya malu akan identitas dan gambar dirinya. Dia malu kalau ada orang lain tahu. Mungkin dia tahu orang lain tahu, tapi dia malu untuk bertemu dengan orang lain. Akibatnya dia dengan sembunyi-sembunyi berusaha mengambil air di siang hari. Tetapi justru pada saat kemudian dia bertemu dengan terang, pada saat dia bertemu dengan jalan keluar, pada saat dia bertemu dengan air kehidupan yang kekal, dia berani mengakui keberadaannya. Dan dia mulai bercerita kemana-mana tentang bagaimana Yesus menyingkapkan siapa dirinya. Dan pada saat dia berani terbuka, keluar dari kegelapan, berhadapan dengan terang yang ajaib, kebangunan rohani terjadi dalam kehidupannya. Mujizat mulai terjadi. Dan dikatakan oleh Yohanes pasal keempat, dicatat bahwa kebangunan rohani terjadi di Samaria. Dan ada banyak orang yang sama tersesatnya menemukan terang itu melalui pribadi dan kesaksian daripada wanita Samaria ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila saudara hari ini juga berani mengakui bahwa ada dalam kehidupan saudara hal-hal yang sudah akui bahwa saudara tersesat, saudara berusaha mencari jalan sendiri. Dengan kekuatan sendiri, saudara berusaha keluar dari kegelapan saudara. Saudara berusaha untuk menemukan terang tersebut. Namun saudara gagal karena saudara berusaha dengan sendiri. Malam hari ini, pada hari ini, saudara bisa datang kepada Kristus, sang terang yang sudah ada dalam diri saudara. Karena dia adalah penunjuk jalan bagi saudara. Kalau saudara hanya perlu bersedia untuk mulai kembali kepada rute awal, sebagaimana yang kita seringkali pergunakan di aplikasi. Saudara kembali kepada jalan semula yang Kristus sudah tetapkan pada kita. Saya percaya sudah akan tiba di tujuan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Amin. Yesus adalah jalan. Dan bukan hanya jalan bagi kita, tapi Yesus bisa menjadi penunjuk jalan melalui kita bagi banyak orang yang ada di sekitar kita yang juga terjebak dan tersesat di dalam kegelapan. Sebagaimana dampak yang Yesus hadirkan dalam setiap kehidupan yang dia temui, setiap orang yang encounter Jesus, saya percaya encounter yang sama dapat terjadi dalam kehidupan saudara dan bagi orang-orang di sekitar saudara melalui keberadaan saudara. Yang berikutnya, Yesus adalah kebenaran, truth, kebenaran. Dia adalah sang benar. Alkitab berkata bahwa kita doa orang benar besar kuasanya. Doa saudara dan saya sebagai orang benar besar kuasanya. Doa kita sebagai orang benar bukan karena kita mampu berbuat benar. Kebenaran bukan perbuatan. Kebenaran adalah seorang pribadi. Dia adalah sang benar yang datang dan telah lahir bagi kita. Dan sedang kita rayakan malam hari ini. Pada saat kita menerima dia, kita meninggalkan dosa dan meninggalkan kelemahan kita. Dan kita menerima kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya pada saat kita menerima kebenaran, maka kita mampu untuk meninggalkan dosa. Dan kita meninggalkan kehidupan dan kelemahan kita. Itu sebabnya kekristenan bukanlah modifikasi perubahan kehidupan, tapi kekristenan adalah pertukaran kehidupan. Pada saat kita meninggalkan kehidupan kita yang lama dan menerima kehidupan yang baru yang datang dalam kehidupan kita, kita menerima dia sang benar ada dalam diri kita, sehingga kita menjadi orang benar. Kita dibenarkan, bukan karena kita berubah menjadi orang yang lebih baik. Itu sebabnya kita perlu kebenaran. Apalagi kalau saudara malam hari ini pada saat mendengarkan atau pada saat saudara mendengarkan firman ini, saudara menyadari ada tuduhan yang datang dalam kehidupan saudara. Karena iblis berusaha menuntut saudara, menuduh saudara akan apa yang saudara lakukan. Saudara, kita semua manusia yang berdosa. Kita penuh dengan kelemahan. Yang membela kita
hanyalah Kristus, Immanuel itu. Yang menuntut kita siang dan malam adalah Dia, Sang Penuntut, yang Alkitab sebut sebagai iblis. Dia senantiasa menuntut kita, menuduh kita siang dan malam. Itu sebabnya saudara perlu kebenaran ini untuk datang memerdekakan saudara. Yohanes 8 katakan, biarlah kebenaran itu datang, dan kebenaran itu yang memerdekakan kehidupan saudara. Sebagaimana dicontoh tadi tentang perempuan di Samaria. Dalam Alkitab juga mencatat tentang contoh kehidupan orang yang berubah bertemu dengan Yesus. Zakheus, sudah tahu, ada seorang pemungut cukai. Dia seorang yang dibenci di kota Yeriko. Dia seseorang yang dikucilkan dan tidak atau dihindarkan oleh orang-orang di Yeriko. Suatu kali pada waktu Yesus datang ke kota Yeriko, dia ingin sekali berkenalan atau bertemu dengan Yesus yang berusaha dielu-elukan dan dikerumuni orang-orang banyak. Rabi yang sangat disukai, rabi yang dicintai, datang ke kotanya. Seorang prominent, seorang yang terkenal datang ke kota tersebut. Yeriko adalah kota yang tidak besar, tapi juga bukan kota yang kecil. Ada banyak orang di pusat kota berusaha bertemu dengan Yesus atau mengelu-elukan Yesus. Zakheus punya kerinduan yang sama, tapi dia menyadari siapa dia. Dia pemungut cukai yang dibenci, karena dia bekerja bagi pendudukan Romawi. Dia dibenci oleh orang Yahudi. Dia dikucilkan. Tidak mungkin tua-tua orang Yahudi akan mengizinkan Yesus datang ke rumah Zakheus. Dengan diam-diam dia berusaha naik ke atas pohon. Menyadari keberadaan dia. Dia menyadari bahwa dia tidak mungkin layak untuk bisa mengundang prominent rabi, sang pengkhotbah dan guru yang terkenal ini untuk datang ke rumahnya. Dia diam-diam naik ke atas pohon dan sedang mengamati Yesus dari kejauhan. Tahukah saudara apa yang terjadi? Tiba-tiba kemudian Yesus memanggil dia. Yesus tahu siapa dia, Yesus tahu namanya, dan yang lebih mengejutkan Zakheus lagi, Yesus berkata, aku mau datang dan makan di rumahmu. Ada sebuah kehormatan yang luar biasa yang dialami oleh Zakheus yang tidak dia pertimbangkan dan dia tidak harapkan sama sekali. Tahukah saudara apa yang terjadi tengah-tengah Yesus makan di rumah Zakheus? Karena sebuah kehormatan yang diterima oleh Zakheus. Zakheus kemudian berkata, aku bertobat. Aku akan kembalikan setiap orang yang pernah saya rampas 4 kali lipat apa yang saya pernah ambil dari kehidupan mereka. Dan separuh dari kekayaanku aku akan sumbangkan pada mereka yang membutuhkan. Ada sebuah transformasi perubahan kehidupan. Dari seseorang yang berdosa dan begitu jahat hatinya sebelumnya. Karena encounter bertemu dengan Yesus. Encounter dengan sang terang. Encounter dengan kehidupan. Dan sang benar. Itu sebabnya pada saat sang benar datang, maka kita akan meninggalkan semua kebobrokan. Meninggalkan dosa. Meninggalkan kematian. Meninggalkan kehancuran. Saudara, sama seperti apa yang dialami oleh Zakheus, yang tadinya tidak merasa layak untuk dapat menerima kehormatan dan kebaikan daripada Tuhan. Saya percaya kebenaran yang sama bisa datang dalam kehidupan saudara. Saudara hanya perlu membuka diri untuk mengizinkan sang benar datang. Sebagaimana Zakheus tidak mempertimbangkan Yesus kenal namanya, tidakkah saudara juga akan tahu bahwa hari ini setiap saudara yang mendengarkan, Tuhan tahu namamu. Tuhan Yesus tahu nama saudara. Dan dia bukan hanya tahu nama saudara, dia tahu setiap helai jumlah rambut yang ada di kepala saudara. Dan Alkitab menuliskannya. Alkitab memberitahukannya pada saya. Malam hari ini, saudara, dimanapun juga engkau mendengarkan saya, Yesus kenal namamu. Dan Yesus juga berkata kepada engkau, aku ingin hadir dalam kehidupanmu. Dan aku ingin tinggal di dalam dirimu. Dan aku ingin menjadi Tuhan dan menjadi kebenaran dalam kehidupanmu. Supaya apapun yang kau minta kepada Bapa dalam namaku, Bapa menjawabnya di dalam namaku. Saudara, undangan ini berlaku bagi setiap saudara. Apabila saudara berkata, aku orang berdosa, aku tidak layak, aku tidak mampu. Bukan karena kemampuanmu, tetapi karena undanganmu dan keterbukaan hatimu untuk berani mengakui keberadaanmu. Sama seperti perempuan Samaria yang berani mengakui dosanya, mengakui keberadaannya. Sama seperti Zakheus yang berkata, aku sudah berdosa, aku sudah jahat kepada orang-orang yang aku ambil pajaknya 4 kali lipat. Aku mau bertobat dan aku mau bertanggung jawab. Aku mau kembalikan 4 kali lipat. Keputusan itulah yang menyebabkan kehidupan mereka berubah pada saat mereka mengundang Yesus datang dalam kehidupannya. Saudara, apapun keberadaanmu, hari ini kebenaran dapat datang dalam kehidupanmu dan kebenaran mengenal namamu.
Apa yang menjadi terakhir yang akan terjadi dalam kehidupan kita dan dapat menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kita. Selain menjadi penunjuk jalan dan jalan keluar. Selain menjadi sumber kebenaran dalam kehidupan kita. Menolong kita untuk hidup dalam kebenaran. Dan menolong kita menjadi standar kebenaran dimanapun juga Tuhan tempatkan kita berada. Yang terakhir, Yesus berkata, akulah kehidupan, life. Tanpa dia, kita tidak dapat menerima kehidupan. Dia adalah sumber kehidupan. Dan apapun juga yang mati, bertemu dengan Yesus bisa hidup kembali. Sakius yang secara rohani mati, Lazarus yang secara jasmani mati, bisa bangkit kembali, mendapatkan kehidupan. Apa yang mati dalam kehidupan saudara? Bisnismu kah? Rohanimu kah? Pengharapanmu kah? Cita-citamu kah? Apapun juga yang saudara anggap telah mati dan pupus, hari ini dapat dibangkitkan dan dapat mendapatkan kehidupan kembali. Di perayaan Natal ini, inilah janji Tuhan bagi setiap saudara. Nah, itu sebabnya kembali lagi saya ingat satu kisah yang ada di Alkitab bercerita tentang pengharapan dan kehidupan yang mungkin sudah mati. Cerita tentang seorang wanita yang sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Di dalam Injil dicatat bahwa wanita ini sudah 12 tahun berobat kemana-mana. Dia sudah menghabiskan semua kekayaan yang dia punya. Dan tidak ada hasilnya. Keadaannya tidak menjadi lebih baik. Bahkan menjadi lebih buruk. Dengan kata lain, harusnya dia berputus asa. Belum lagi wanita yang sakit pendarahan dalam konteks kehidupan orang Yahudi bukan hanya dikucilkan, dianggap najis, harus dijauhkan daripada kehidupan masyarakat. Wanita ini dicatat oleh Injil. Pada hari itu waktu dia mendengar Yesus datang ke kotanya, dia mengambil risiko. Karena apabila ketahuan kalau dia pergi keluar dan dia sedang mengalami pendarahan, dia dapat dirajam mati. Konsekuensinya adalah mati. Tapi saya berpikir bahwa orang yang sudah melewati waktu begitu lama berusaha mendapatkan kesembuhan, mendapatkan kehidupan. Bagi dia mungkin harapan itu sudah tidak ada lagi. Mungkin vonisnya adalah, udahlah, kamu tidak akan pernah lagi bisa bangkit. Tidak mungkin kamu bisa dapat sembuh. Tapi hari itu wanita itu melakukan sesuatu yang mengejutkan. Dikatakan di tengah-tengah kerumunan orang banyak, Yesus kemudian berpaling dan bertanya, siapa yang menjamah aku? Sudah tahu kalau saudara pernah baca, murid-muridnya malah bingung berkata, guru, kita ini semua berdesak-desakan, kita saling berjamah-jamahan, saling menyentuh. Apa maksudmu siapa yang menyentuh atau menjamah kamu? Yang Yesus maksudkan bukanlah seseorang yang menyentuh dia, menyenggol dia, memegang dia. Semua orang memegang Yesus. Tetapi ada sentuhan seseorang yang sangat berbeda. Yang menyebabkan kata Yesus ada kekuatan dan tenaga yang mengalir dari dalam diri Yesus. Dan kemudian menghadirkan kesembuhan dan kehidupan ke dalam pribadi tersebut. Yesus berkata bahwa tidak. Ada seseorang yang menjamahku, menyentuh aku dengan cara yang berbeda. Dan ada kekuatan dan tenaga yang mengalir dari dalam diriku. Dan betul, Alkitab mencatat bahwa wanita itu, walaupun secara medis tidak ada harapan lagi. Walaupun secara dunia tidak ada harapan lagi. Wanita itu mengalami mujizat dan mengalami kesembuhan sesaat. Pada saat kuasa kesembuhan itu mengalir daripada Yesus menjamah dia. Saudara, kehidupan yang sama datang dalam kehidupan kita pada saat kita menjamah Yesus seperti itu. Banyak orang yang berkenalan dengan Yesus. Banyak orang menyentuh Yesus sebagaimana orang banyak, bahkan seperti murid-muridnya. Ada banyak kita setiap minggu datang ke gereja, bersentuhan dengan Tuhan mungkin. Tapi pertanyaannya adalah, apakah hubungan kita dengan Tuhan hanya seperti orang banyak yang ada sekitar Yesus? Semua orang menyentuh Yesus, tapi tidak semua orang mengalami kehidupan dan kuasa kehidupan itu mengalir dalam kehidupan mereka. Sebagaimana yang dialami oleh wanita yang sakit pendarahan ini. Saudara, kuasa yang sama, mujizat yang sama, aliran kehidupan yang sama dapat terjadi dalam kehidupan saudara. Dalam pernikahan saudara, kesehatan saudara, keuangan saudara, rohani saudara, apapun juga yang saudara anggap mungkin sudah mati. Malam hari ini kehidupan ini dapat mengalir dalam kehidupan saudara, diri saudara, dan membangkitkan apapun yang selama ini saudara anggap mati. Apabila saudara datang kepada Tuhan. Sama seperti bagaimana wanita ini datang kepada Tuhan. Wanita ini tidak lagi punya harapan yang lain. Kecuali hanya Yesus. Dia tempatkan segala-galanya di tengah-tengah frustasi yang ada.
dia tempatkan semua pengharapannya dalam Yesus. Dan dia menjamah Yesus dengan penyerahan seperti itu. Apabila malam hari ini sudah datang kepada Tuhan, membawa semua keberadaan saudara, anak-anak saudara, keuangan saudara, kesehatan saudara, masa depan saudara, pernikahan saudara, pelayanan saudara, yang membutuhkan kehidupan dan kuasa Tuhan datang untuk menjamahnya. Hampiri Yesus, dan malam hari ini saya percaya dia ingin menjamah saudara. Dia ingin kuasa itu mengalir dalam kehidupan saudara, membangkitkan pernikahanmu, membangkitkan keuanganmu, membangkitkan bisnismu, membangkitkan mimpimu, membangkitkan cita-citamu, membangkitkan studimu, membangkitkan pelayananmu, membangkitkan masa depanmu. Supaya engkau bisa menutup tahun 2020 dengan penuh pengharapan. Dan engkau bisa menatap 2021 dengan penuh mimpi dan kemenangan. Saudara, saya berdoa pesan firman Tuhan yang sederhana ini dapat menolong saudara menerima apa yang Kristus sediakan bagi engkau, sekaligus dapat menjadikan saudara saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar saudara. Dunia yang sedang ada dalam kegelapan, yang memerlukan terang, Kristus datang dalam kehidupan mereka. Karena Immanuel, dia sudah datang dan ada di dalam kita semua. Itulah tanggung jawab kita saudara, untuk berbagi apa yang Tuhan telah berikan bagi kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya ingin menutup pembagian firman Tuhan hari ini dengan membaca bagi saudara Yohanes pasal ketiga, ayat ke-17 yang berbunyi seperti ini. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tapi barang siapa melakukannya benar, ia datang kepada terang. Supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara, kalau saudara memilih untuk hidup dalam terang, maka terang itu akan memerdekakan saudara. Ada banyak orang menghindari terang karena mereka mengambil keputusan untuk mau tinggal di dalam kegelapan. Saudara, saya percaya ada banyak di antara saudara dan sekitar kita. Mereka sebenarnya tidak ingin tinggal dalam kegelapan. Mereka ingin hidup dalam terang. Itu sebabnya, saudara, keputusan harus diambil. Selain bagi saudara sendiri, ada banyak orang sekitar kita yang memerlukan terang itu. Dan mari kita bantu mereka untuk bisa mengalami dan menerima terang itu dalam kehidupan mereka melalui keputusan yang mereka ambil untuk mengundang terang itu datang dalam kehidupan mereka. Mari kita berdoa untuk menutupi firman Tuhan dan sekaligus meresponi firman Tuhan pada malam hari. Mari kita tundukkan kepala kita untuk berdoa bersama-sama. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau sudah datang sebagai terang bagi dunia. Kau adalah Immanuel yang tinggal bersama dengan kami. You stays with us. God with us. Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau menjadi penunjuk jalan dalam kehidupan kami, supaya kami tidak perlu tersesat. Kau adalah kebenaran dan standar kebenaran dalam kehidupan kami, supaya kami dapat menjadi orang-orang yang dibenarkan, sehingga kami layak dan dilayakkan untuk menerima semua janji sebagai anak-anak Allah. Tuhan, terima kasih untuk kehidupan yang datang, kehidupan dalam kesehatan kami, kehidupan dalam pernikahan kami, kehidupan dalam pekerjaan kami, dan kami menjadi pembawa kehidupan itu ke dunia yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga untuk anugerah-Mu yang kami terima melalui anak-Mu, Yesus, yang telah lahir bagi kami sebagai juru selamat, yang sedang kami rayakan di hari Natal yang berbahagia ini. Terima kasih Bapa untuk anugerah dan keselamatan yang telah kami terima. Biarlah juga kami menjadi pembawa terang Kristus ke dunia dimanapun kami berada. Sehingga orang-orang sekitar kami juga dapat bertemu dengan jalan yang mereka butuhkan. Bertemu dengan kebenaran yang akan menyelamatkan mereka. Juga bertemu dengan kehidupan yang akan membangkitkan mereka dari keberadaan mereka, terlepas dari apapun yang sedang mereka hadapi. Hamba berdoa supaya Engkau memakai setiap kami dan seluruh jemaat yang ada di tempat kami masing-masing untuk menjadi saluran berkat bagi dunia sekitar kami. Sekali lagi, hamba serahkan setiap jemaat yang hadir di ibadah perayaan Natal ini dan semua jemaat yang ada dan sidang jemaat yang ada ke dalam tangan Tuhan.
Biar Tuhan terus memimpin Bapak Gembala dan semua pengurus yang ada. Untuk setiap kami menjadikan jemaat dan di mana kami Tuhan tempatkan ini. Menjadi saluran berkat bagi kota kami masing-masing. Hamba ucapkan berkat dan hamba serahkan jemaat Tuhan kepada Tuhan sendiri. Dalam penuh penyerahan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba ucapkan berkat ini. Amin. So, jemaat Tuhan yang kekasih, sekali lagi sebelum kita berpisah, izinkan saya ucapkan selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru kepada saudara semua. Semoga kita dapat bertemu kembali di masa-masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Taja Ping An. Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Sentan Kuai Le, Sing Nian Mong En. Kami keluarga besar GMI Mu'en mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Jose dan kepada Billy yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua. Melalui firman Tuhan dan melalui pujian. Terima kasih, biarlah Tuhan memakai pelayanan Pastor Jose dan Billy lebih dahsyat lagi. Mari kita sama-sama menutup ibadah Natal kita pada hari ini. Kita bangkit berdiri, kita doa Bapa kami, kemudian kita terima berkat dari Tuhan. 我们一起起立，我们一起念主祷文，然后我们来领受神的祝福。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。我们来领受神的祝福。在这高这处荣耀归于神，在地上平安归于他所喜悦的人，从今时直到永永远远。Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Ping An. Hello Mu'en. May the true meaning of Christmas fill you with joy. Wishing you a Merry Christmas and Happy New Year. Shalom semuanya, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga cinta kasih dan sukacita daripada Tuhan selalu menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas and Happy New Year. Sekeluarga mengucapkan Merry Christmas dan Happy New Year. Semoga damai dan kebahagiaan Natal bersama kita di tahun baru ini. Tuhan memberkati kita semua. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Kami dari keluarga Kosidi mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga terang Natal di dalam tahun ini dapat selalu berada di dalam hati kita dan kita menjadi terang bagi keluarga dan terang bagi dunia. Kita harus selalu bersyukur atas segala anugerah, berkat, dan kesehatan yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman semuanya, selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas and Happy New Year. kami sekeluarga mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Christmas. I love Christmas.
Christmas and Happy New Year. Merry Christmas. Untuk warga GMI MUN, kami mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. And Happy New Year. Kita telah memasuki di penghujung acara. Mari sama-sama kita naikkan lagu ini, Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom from my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, pam pam pam. Feliz Navidad, pam pam pam. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, pam pam pam. Feliz Navidad, pam pam pam. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your King. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Sekali lagi, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. And Happy New Year. And Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year.